Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar yang ada di Bikini Bottom. Bersiaplah. Krusty Krab, siapa yang tidak mengenal Krusty Krab? Restoran paling terkenal seantero Bikini Bottom yang tiada duanya. Krusty Krab menjadi tempat untuk SpongeBob dan Squidward bekerja, membuat sebuah hidangan favorit penduduk Bikini Bottom. Apalagi kalau bukan Krabby Patty. Entah apa yang menjadi bahan pembuatan dari Krabby Patty ini sehingga semua penduduk di sana menyukainya. Ini juga menjadi salah satu misteri terbesar dalam universe SpongeBob SquarePants. Sebenarnya, apa sih bahan dasar pembuatan Krabby Patty ini? Perlu kalian ketahui, pembahasan mengenai resep rahasia Krabby Patty telah diperbincangkan sejak lama. Banyak sekali teori yang mencoba untuk mengungkapkan resep rahasia tersebut berdasarkan episode-episode yang pernah ditayangkan. Dalam satu episode, resep rahasia tersebut merupakan campuran dari beragam bumbu yang tidak sengaja masuk ke dalam kuali. Dalam episode lain, resepnya adalah rangkaian kata-kata yang tidak jelas. Walaupun begitu, sejauh ini ada dua teori yang paling terkenal dan dipercayai banyak orang sebagai bahan dasar pembuatan Krabby Patty. Teori pertama mengatakan bahwa Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Ya, dari jenis Mr. Krab sendiri. Itulah sebabnya mengapa kita tidak pernah melihat kepiting lainnya dalam serial SpongeBob SquarePants ini. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa restoran Krusty Krab nampak seperti jebakan kepiting. Satu hal lain yang menguatkan teori ini adalah Mr. Krab dalam episode One Crab Trash pernah menyinggung tentang Smithy Werbenman Johnson, di mana dalam kehidupan nyata, ia adalah seorang koki yang menggunakan daging manusia untuk daging asapnya. Teori yang kedua mengatakan bahwa Krabby Patty terbuat dari daging paus, tepatnya daging ibunya Pearl. Teori ini diperkuat dengan persediaan daging Krabby Patty yang begitu banyak, padahal kita tidak pernah melihat dari mana daging-daging tersebut berasal. Ini juga dikaitkan dengan alasan mengapa Mr. Krab memiliki anak adopsi berupa paus, yaitu Pearl. Karena nanti kalau udah gede, si Pearl akan menjadi bahan pembuatan dari Krabby Patty selanjutnya. Dark banget ya sih? Nah, hari ini kita akan membahas teori lain mengenai resep rahasia dari Krabby Patty ini. Namun sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Pastikan kalian nonton video ini hingga akhir, karena selain menarik, di akhir video nanti bakalan ada info giveaway tiket nonton film Mencuri Raden Saleh. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode spesial, resep rahasia sebenarnya dari Krabby Patty. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pembahasan mengenai resep rahasia Krabby Patty telah diperbincangkan sejak lama. Namun, ketika para fan teoris berusaha untuk memecahkan teka-tekinya, mereka dibuat bingung karena mereka menghadapi permasalahan yang khusus dan serius. Perlu kalian ketahui, resep rahasia Krabby Patty yang dimaksud adalah resep pembuatan dari daging Krabby Patty tersebut, bukan dari susunannya. Kalau susunannya, itu sudah diperlihatkan dalam beberapa episode dalam SpongeBob, misalnya dalam season 1 episode 6 berjudul Pickles. Dalam episode tersebut, SpongeBob sempat stres karena memikirkan susunan bahan dari Krabby Patty. Namun di ending episode, dia berhasil menyusunnya kembali. Sekali lagi, di episode ini hanya diperlihatkan susunan dari Krabby Patty tersebut. Patty-nya sendiri itu tidak diperlihatkan bahan untuk membuatnya. Jadi, sebenarnya misteri terbesarnya itu adalah bahan pembuatan patty-nya. Soalnya kalau susunan dari Krabby Patty itu udah diperlihatkan secara jelas, walaupun terkadang suka beda-beda. Season 3 episode 7 berjudul As Seen on TV. Mr. Krab sebagai owner dari Krusty Krab sempat menjelaskan susunan dari pembuatan Krabby Patty tersebut. Ya, dalam 2 episode yang telah disebutkan di atas, chef dan ownernya sendiri telah menjelaskan secara rinci susunan dari Krabby Patty. Terdapat sedikit perbedaan sih antara apa yang dijelaskan oleh SpongeBob dan Mr. Krab. Kalau yang dijelasin sama SpongeBob itu ada bawang, tomat, dan mustard. Nah, kalau yang dijelasin oleh Mr. Krab itu lebih sedikit, tapi ada tambahan saus rahasia.
Nah, beberapa waktu lalu, jagat maya sempat dihebohkan dengan laman pencarian Google, di mana ketika kita mencari resep rahasia dari Krabby Patty, maka hasilnya akan ada kalimat "a pinch of Poseidon power" atau sejumput dari kekuatan Poseidon. Nah, perlu kalian tahu bahwa kalimat dari "a pinch of Poseidon power" sebenarnya merujuk pada salah satu jenis narkoba. Tepatnya adalah kokain. Ini didasarkan pada Urban Dictionary. Sebenarnya teori ini sangat menarik sih. Bagaimana jika sebenarnya resep rahasia dari patty tersebut adalah kokain atau sejenis dari kokain? Jika memang benar, ini dapat menjelaskan mengapa penduduk Bikini Bottom begitu kecanduan dengan Krabby Patty. Mereka tidak bisa melupakan bagaimana sensasi yang mereka rasakan ketika memakan Krabby Patty tersebut. Hal ini diperkuat dengan salah satu episode dalam SpongeBob yang begitu fenomenal, yaitu Just One Bite. Dalam episode tersebut, diceritakan Squidward adalah sosok yang anti dengan Krabby Patty. Namun setelah ia mencoba satu gigitan, Squidward malah ketagihan. Tidak berhenti di situ, terdapat salah satu tweet dari official SpongeBob juga nampak mendukung teori ini. Tweet ini dipublish pada 8 Desember 2018. Tweet tersebut berkata, "It's true, money can't buy happiness, but it can buy a Krabby Patty, which probably tastes like happiness." Yang artinya, memang benar, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membeli Krabby Patty yang mungkin rasanya seperti kebahagiaan. Krabby Patty rasanya seperti kebahagiaan. Terdengar mencurigakan dan terdengar seperti narkoba, iya nggak sih? Para pengguna biasanya merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat mereka mengonsumsinya. Katanya, apakah kalian percaya bahwa resep rahasia dari Krabby Patty sebenarnya adalah kokain? Komen di bawah. Masih banyak kemungkinan yang bisa menjadi jawaban dari resep rahasia Krabby Patty. Dalam episode Krabby Road, sebenarnya kita pernah melihat resep rahasia dari Krabby Patty tersebut. Dalam episode ini, Plankton sengaja membuat Ben supaya ia bisa mencuri resep rahasianya. Ketika misinya hampir berhasil dilakukan, kita melihat sedikit resep rahasianya, dan ternyata di sana hanya tertulis kata-kata acak saja. Well, sebenarnya ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, kata-kata dengan huruf acak tersebut memang benar resep rahasia Krabby Patty. Namun Mr. Krabs sengaja membuat terlihat acak seperti itu supaya pencuri seperti Plankton tidak mengerti tulisannya. Somehow, Plankton harus menerjemahkan huruf-huruf acak tersebut dan yang pastinya ini nambah kerjaan juga buat dia. Nah, di sini mulai menarik nih. Salah satu YouTuber dunia, siapa lagi kalau bukan Matthew Patrick alias MatPat, sempat memecahkan misteri dari rangkaian huruf acak tersebut. Ia melakukan analisis yang mendalam mengenai kemungkinan kata apa yang bisa terbentuk dari rangkaian acak tersebut. MatPat menggunakan metode frequency analysis, di mana pada dasarnya metode ini adalah metode mencocokkan suatu huruf dengan huruf yang lebih sering muncul. Frequency analysis biasanya digunakan dalam penelitian deskriptif, namun ini juga bisa digunakan untuk memecahkan kata sandi yang acak. MatPat berasumsi bahwa daftar huruf acak dalam resep rahasia Krabby Patty dalam episode ini bisa dipecahkan menggunakan metode frequency analysis. Nah, masalahnya adalah biasanya huruf yang sering muncul kalau huruf vokal tuh biasanya adalah huruf A dan E, dan huruf konsonannya adalah huruf S dan T. Sedangkan hasil dari metode frequency analysis terhadap resep rahasia Krabby Patty dalam episode ini menunjukkan bahwa huruf yang sering muncul adalah huruf H, G, D, dan F, yang mana semuanya itu adalah konsonan, gak ada huruf vokalnya. MatPat kemudian tidak menyerah, ia menggunakan website Cryptogram Solver, sebuah website untuk menunjukkan hasil dari huruf-huruf acak, dan hasilnya juga ternyata nihil. Tidak ada kata yang berkaitan dengan bumbu masak atau resep makanan. So, kemungkinan pertama ini memang agak janggal. Apalagi kalau diperhatikan, huruf yang sering muncul tadi yaitu huruf H, G, D, dan F termasuk ke dalam huruf dead center kalau di keyboard. Maksudnya, huruf dead center itu adalah huruf yang sering banget diketik kalau ngetiknya itu ngaco, ngacak gitu. Coba deh, kalau kalian di depan laptop terus ngetik ngaco gitu, huruf H, G, D, dan F adalah huruf yang paling gampang untuk dipencet. Wah, apakah resep tersebut sebenarnya adalah ketikan acak saja? Hanya ketikan ngaco? Teori ini membawa kita pada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa sebenarnya tidak ada resep rahasia Krabby Patty. What? Bukti yang paling kuat yaitu resep rahasia tersebut dalam episode tadi diketik ngaco. Gak ada resep rahasia. Mr. Krab bukanlah seorang koki yang handal, melainkan seorang pebisnis yang cerdik.
Itulah sebabnya mengapa kita selalu melihat susunan Krabby Patty selalu berbeda. Itu juga yang menyebabkan mengapa resep rahasia Krabby Patty kadang berbentuk buku, kadang hanya selebaran kertas. Wujudnya itu tidak pernah konsisten. Dari sini, fan teoris meyakini bahwa tidak ada yang namanya resep rahasia Krabby Patty. Kesuksesan dari Krusty Krab bukan karena resep rahasia Krabby Patty, melainkan karena kemampuan marketing yang luar biasa. Mr. Krab menciptakan misteri yang mengelilingi Krabby Patty tersebut. Misteri itu justru menjadi value untuk brand Krusty Krab sendiri. Oke, dari sini kita akan belajar sedikit tentang marketing. Karena tim dari Nonton Lagi bukan ahli di bidang marketing, nanti kalau ada yang salah tolong koreksi aja ya guys di kolom komentar. Oke, sebuah brand perusahaan sangat memerlukan yang namanya core value atau nilai-nilai inti. Core value itu bisa diistilahkan sebagai sebuah prinsip yang menjadi pegangan perusahaan yang tentu saja mencerminkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Core value bisa jadi pegangan setiap orang yang bergabung dalam perusahaan sehingga perusahaan itu akan menjadi solid dan bisa fokus pada goals yang ingin dicapai. Gak cuma jadi pegangan pada anggota, nah ini nih yang paling penting. Core value itu juga bisa memberikan identitas dan karakter yang kuat terhadap brand. Identitas dan karakter dalam sebuah brand adalah suatu hal yang sangat penting. Jika ada pembeli, langsung ingat perusahaan kamu atau apa yang kamu jual hanya dengan menyebutkan brandnya saja, berarti core value-nya itu udah bagus, karena melahirkan identitas. Misalnya aja nih, jika ada yang bilang iPhone, kita langsung berpikir tentang smartphone yang canggih, berkelas, perlu usaha untuk mendapatkannya, logo Apple, dan lain sebagainya. Nah itu adalah identitas dari iPhone yang sudah terbentuk. Kita tuh langsung ingat hal-hal tersebut hanya dengan menyebutkan kata iPhone. Nah, hal-hal yang disebutkan tadi setidaknya bisa disebut sebagai identitas dari smartphone tersebut yang berangkat dari core value-nya. Nah, Krusty Krab, mereka sudah memiliki identitas nih. Identitasnya itu adalah misteri atau mungkin keunikan yang melekat pada Krabby Patty, sehingga orang-orang jadi penasaran burger yang pakai formula rahasia tuh rasanya kayak gimana sih? Padahal semua orang bisa membuatnya di rumah mereka masing-masing. Cuma karena ada embel-embel resep rahasia, makanya orang jadi penasaran atau kurang yakin dengan apa yang mereka buat. Ini sering terjadi di perusahaan besar, salah satunya adalah McDonald's. Dulu, McDonald's pernah membuat saus rahasia. Faktanya adalah saus rahasia tersebut hanyalah campuran dari mayones, acar, mustard, dan beberapa rempah-rempah. Kata rahasia di sana secara tidak langsung membuat saus ini terdengar lebih eksklusif dan tentu saja membuat produk ini lebih banyak diminati. Jadi ini tuh bukan perkara resep rahasia, tapi perkara memiliki sesuatu yang bisa disebut sebagai resep rahasia. Sebagai bonus, dalam serial SpongeBob, Secret Formula berhasil mengalihkan perhatian Plankton di mana ia terus mencari resep rahasia tersebut. Sebuah identitas dalam perusahaan bisa membuat orang-orang mudah mengenali perusahaan atau produk yang kamu jual. Soalnya percuma nih, kalau kamu menjual sesuatu dengan kualitas yang tinggi namun orang-orang tidak mengenal perusahaannya, maka cepat atau lambat perusahaan kamu akan menemui akhir. Tapi jika kamu adalah seorang pebisnis yang cerdas seperti Mr. Krab, maka satu hal yang bisa diprioritaskan adalah membentuk kesadaran atau identitas dari perusahaan yang kamu buat. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode spesial resep rahasia Krabby Patty. Jadi kalian lebih percaya yang mana nih? Resep rahasia Krabby Patty adalah daging kepiting, daging paus, cocaine, atau sebenarnya tidak ada resep rahasia? Komen di bawah. Nah, sekarang kita bakalan ngasih info yang kalian tunggu-tunggu nih. Giveaway tiket nonton film Mencuri Raden Saleh. Wah, siapa sih yang gak mau nonton salah satu film Indonesia paling ditunggu di tahun 2022 ini? Caranya gampang banget. Kalian cuma perlu jawab pertanyaan berikut. Apa yang kalian suka dari film-film karya Angga Dwi Masa Songko? Tulis jawaban kalian di postingan giveaway tiket Mencuri Raden Saleh di Instagram nontonlagi.channel. Jadi kalian kirim jawabannya bukan di kolom komentar video ini, tapi di postingan Instagram nontonlagi.channel yang ada tulisan giveaway tiket Mencuri Raden Saleh. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa cek di kolom deskripsi, oke? Ingat, sudah ada 4 tiket nonton film Mencuri Raden Saleh untuk 2 pemenang yang beruntung.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi perfilman paling update. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.